sebelum kita memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang perlu kita ketahui yaitu adalah at-ta'arruf bi dzatihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa langkah kita yang wajib kita lakukan untuk mengetahui atau cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah ta'arruf bi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya mimma la khilafa fihi anna ta'arrufa bi siratihi sallallahu alaihi wasallam wa syama'ilihi wa akhlaqihi amrun wajibun min haitsul jumlah. Bahwasanya mempelajari, mengetahui sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak mulianya, mukjizatnya, anaknya, istri-istrinya, peperangannya, itu adalah perkara yang diwajibkan min haitsul jumlah, bahkan termasuk dari syaratul iman, termasuk juga dari kesempurnaan iman. Bahwasanya ketika kita mempelajari kitab-kitab tauhid, kita akan disuguhkan di dalam beberapa tajuknya di akhir-akhir tentang sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak banyak, akan tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya mengetahui dari sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Bagaimana beliau, di hari apa beliau dilahirkan, kapan beliau meninggal, dan juga kita mengetahui sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang beda dengan manusia yang lain. Kalau kita nak cerita tentang satu sosok manusia, kita contohkan ada seseorang Z. Z ini terkenal bahwa dia ini adalah ahlul karam, seorang yang dermawan. Maka ketika kita menceritakan kepada seseorang, kepada orang lain tentang Z, maka yang kita akan timbulkan yaitu sifat kedermawaannya saja. Di tempat sifat-sifat lain, Z ini belum tentu sempurna di dalam sifat-sifat yang lain. Begitu juga orang yang lain. Akan tapi ketika kita ingin bercerita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha a'ta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain. Bahkan ulama mengatakan bihaitsu anna man arada an yatakallama an bihari ulumihi yajidu dha sa'atin la yaqifu 'inda haddin wa la yartawi syaribu min hadzal ward. Bahwasanya orang yang ingin berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan temukan lautan yang penuh. Kalau kita nak cerita tentang karam, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamuhum. Kalau kita mau cerita tentang ibadat, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamuhum. Kalau kita nak cerita tentang siasah seorang pemimpin, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamuhum. Kalau kita nak cerita tentang bagaimana Sayyidina Muhammad fi baitihi, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamuhum. Kita nak cerita di bab yang mana, tajuk yang mana, semua ada di dalam sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau, kalau kita nak cerita tentang perkara beliau di rumah, beliau itu adalah walaupun sosoknya itu di depan musuh sangat seram, ditakutkan, tapi kalau beliau di bed, di rumah, beliau akan bersama keluarganya. Wa kana fi mihnati ahli, kama qala Sayyidina Aisyah. Beliau itu kalau di rumah, beliau tu bantu istrinya, duduk dengan anaknya. Maka beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Diriwayatkan dalam hadis lain, wa inna min akmalil mu'minina imanan wa ahsanahum khuluqa wa altafahum bi ahli. Bahwasanya yang paling baik yaitu dari orang-orang mukmin, yaitu adalah yang paling berakhlak dan yang paling lembut kepada istrinya.
Perkara yang boleh dianggap lembut, kita lembutkan. Tapi ada batasan-batasan terhadap isteri yang tak boleh kita kompromi, tidak boleh dimusyawaratkan. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau itu wa kana yu'awinuhum fil umuril baitiyah kama qala Abu Ya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Di situ dijelaskan nama beliau Kamalu, sampai beliau mendapatkan satu natijah, satu kesimpulan bahwasanya manusia tersempurna di dunia ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Azhar di dalam salah satu ceramahnya beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang namanya yang ucapannya tertulis, kemudian fi'ilnya, perbuatannya diamalkan, syariatnya dijalankan kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya